Assalamualaikum, halo bun, welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku bakalan berbagi atau sharing ya seputar mengenai BPJS. Nah, di sini aku bakalan membahas seberapa pentingnya sih kartu BPJS itu bagi ibu hamil. Nah, karena kebetulan aku di sini juga lagi hamil anak kedua. So, buat para bunda-bunda semua yang penasaran, ditonton terus sampai habis ya. Nah, jadi oke deh, langsung aja. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang seberapa pentingnya sih BPJS kesehatan bagi ibu hamil. Nah, ini semua khusus untuk para bumil-bumil yang semuanya sedang mungkin baru hamil ya, mungkin masih di trimester pertama, atau mungkin juga untuk persiapan menjelang persalinan. Nah, ini informasi yang aku berikan sangat penting banget dan harus ditonton, jangan sampai di skip ya. Nah, untuk itu di sini ada beberapa poin kenapa BPJS kesehatan itu penting dan wajib dimiliki oleh ibu hamil. Nah, untuk yang poin yang pertama itu adalah kenapa kita harus mempunyai BPJS ini, harus punya BPJS kesehatan. Itu yang pertama adalah karena penggunaan hak atas kewajiban selama kita membayar BPJS ya, baik itu BPJS mandiri ataupun BPJS yang dari perusahaan. Nah, misalnya seperti suami aku, ini BPJS-nya dia dari perusahaannya, dari kantornya, dan ini dia biayanya ini dipotong langsung otomatis dari gajinya. Nah, ini untuk kelasnya di sini paskesnya itu kelasnya kelas 1 ya. Nah, jadi biaya potongannya itu sebesar 100.000. Nah, jadi kenapa sih kita harus menggunakan BPJS ini? Mungkin banyak kan dari kita itu yang nggak tahu ya kalau BPJS ini sebenarnya sangat penting banget untuk digunakan dalam keadaan darurat, terutama bagi kita yang hamil, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya bagi kita yang mungkin ekonominya yang sulit itu atau yang kurang ya gitu, maaf, atau mungkin yang uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, ini di sini aku bakalan bahas semuanya. Kenapa sih alasannya kita harus menggunakan BPJS kesehatan ini? Yang kedua adalah karena dapat digunakan dalam keadaan darurat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jadi dapat digunakan dalam keadaan darurat atau emergensi selama masa kehamilan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu adalah misalnya seperti pendarahan, pecah ketuban, terus mual muntah yang parah sehingga kita memang nggak bisa makan sama sekali dan kita itu harus dirawat inap, dan itu bisa kita menggunakan BPJS ini. Terus juga masa keguguran ya, maaf, terus janin tidak berkembang yang dimana kita harus mendapatkan tindakan kuret. Nah, itu bisa juga menggunakan BPJS ini. Itu dalam keadaan emergensi atau indikasi tertentu, dan yang pastinya itu harus mendapatkan rujukan juga. Terus kemudian apalagi sih yang kita dapatkan dari BPJS ini? Kita bisa melakukan persalinan itu secara sesar, operasi di rumah sakit ataupun normal ya, dengan catatan kita harus mengantongi surat rujukan dari vaskes pertama. Nah, misalnya seperti apa sih? Misalnya seperti aku nih contohnya. Aku dulu waktu kehamilan pertama, aku di vaskes pertama itu adalah puskesmas ya. Nah, dari puskesmas, aku di situ selama kehamilan itu setiap bulan rutin kontrol setiap bulannya. Dan di situ aku mendapatkan vitamin-vitamin lengkap semua, dan juga fasilitas yang selayaknya didapatkan bumil, seperti pengecekan potensi, timbang berat badan, detak jantung janin, dan lain-lain. Nah, kemudian pada saat persalinan, aku ternyata mendapatkan indikasi harus diinduksi. Kenapa? Dengan alasan karena aku ketubannya rembes. Nah, jadi ketuban aku tuh sudah berkurang pada saat itu, sehingga aku harus dilakukan tindakan induksi. Dan di saat itu aku melahirkan itu di rumah sakit, sehingga dengan proses yang tidak ribet, dan bahkan suami aku tidak perlu datang ke Paskes 1, itu udah langsung diurusin rujukannya dari rumah sakit ke Paskes 1. Dan itu aku melahirkan normal walaupun dengan induksi tadi, itu tanpa biaya sepersen pun ya. Sebenarnya kita bayar kok dari BPJS ini, kan kita sudah dipotong gajinya suami aku setiap bulan dari BPJS ini.
Nah, jadi itu menurut aku sangat penting banget, karena keadaan seperti itu tuh benar-benar tidak pernah aku duga gitu. Karena yang tadinya aku cuman mau kontrol USG terakhir di usia kandungan 9 bulan 38 minggu, ternyata aku di situ harus dilakukan tindakan induksi atau harus melahirkan juga hari itu. Alhamdulillah aku bisa melahirkan dengan normal tanpa biaya sepersen pun dengan bantuan BPJS ini. Itu dia tadi poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah dapat digunakan untuk kontrol kehamilan selama 9 bulan. Nah, dengan syarat vaskes yang terdaftar di kartu BPJS itu seperti di bidan atau puskesmas ya. Nah, ini aku mau kasih contoh lagi yang seperti aku alamin, karena di sini aku mengalami dua kejadian yang pengalaman yang berbeda nih. Di kehamilan pertama, vaskes pertamaku itu adalah puskesmas. Kenapa puskesmas? Jadi memang vaskes pertama itu yang pertama itu adalah suatu klinik ya, itu Kimia Farma. Terus aku pindah, alasan aku pindah ke puskesmas pada saat hamil itu kenapa? Karena di vaskes Kimia Farma itu, vaskes 1 itu dulu untuk kontrol kehamilan itu tidak ada dokter kandungan, terus juga mereka hanya menyediakan bidan yang ditunjuk. Kita boleh pilih bidannya sesuai yang dekat dengan alamat rumah kita. Namun di bidan itu untuk mendapatkan jatah kontrol yang menggunakan BPJS atau gratis ya, itu hanya dapat jatah 4 kali selama kehamilan 9 bulan. Nah, so aku jadi karena kehamilan pertama aku nggak mau dong ketinggalan momen yang namanya kontrol setiap bulan kehamilan. Dan akhirnya aku mendapatkan informasi dari teman aku yang kontrol di puskesmas. Nah, itu mereka tuh bisa kontrol setiap bulan, jadi selama 9 bulan itu rutin mereka kontrol di puskesmas dan juga mendapatkan vitamin yang lengkap. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah vaskes ke puskesmas. Itu kehamilan pertama. Nah, di kehamilan pertama itu di puskesmas itu memang aku setiap bulan rutin kontrol dan juga mendapatkan banyak vitamin, fasilitas yang lainnya yang juga tidak ada biaya ya. Paling pada saat itu ada cek lab aja itu kalau nggak salah bayar 5.000 atau 10.000 ya waktu itu 2019. Nah, kemudian itu tadi ya, nanti aku bakalan jelasin lebih lanjut lagi di video selanjutnya perbedaan dari kontrol kehamilan di puskesmas dan juga bidan menggunakan BPJS ya. Terus kita bisa mendapatkan vitamin ibu hamil seperti asam folat, TTD tambah darah, terus ada kalsium, asam folat dan lain-lain. Nah, itu kalau dengan menggunakan BPJS ini, itu kita bisa mendapatkan ya loh, baik itu dari bidan maupun puskesmas. Dan aku mendapatkan vitamin yang sangat lengkap itu dari puskesmas. Dan menurut aku yang rekomen itu untuk kita para ibu hamil yang mau bisa kontrol kehamilan rutin ya, itu saran aku ya mending di puskesmas aja daripada di bidan. Karena kalau dari bidan hanya beberapa vitamin yang ditanggung, sementara sisanya itu kita bayar sendiri, termasuk juga dengan buku KIA Pink. Nah, jadi di puskesmas itu kita mendapatkan buku kehamilan. Jika kita kontrol pada awal kehamilan itu kita mendapatkan buku KIA atau buku Pink Muda ini, itu secara gratis tidak bayar ya, karena ini memang sudah fasilitas dari pemerintah. Sedangkan dari bidan, aku juga mendapatkan buku buku KIA juga sama, ini hanya beda sampulnya aja, untuk isinya tuh sama, tapi dari bidan vaskes di kehamilan kedua ini ya, di vaskes pertama aku ini bukunya bayar. Jadi memang benar-benar rekomen itu untuk kontrol kehamilan mending ke puskesmas aja ya. Dan selain vitamin kita juga bisa mendapatkan suplemen tambahan itu seperti biskuit ibu hamil seperti ini. Nah, ini aku juga dapat dari puskesmas selalu ya, kalau stoknya ada pasti dikasih tuh setiap ibu hamil 1 kotak, 1 box. Dan di bidan aku juga dapat serupa 1 box juga sama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, poin keempat itu alasan kenapa kita harus banget punya atau menggunakan BPJS kesehatan adalah dapat membantu meringankan beban atau biaya persalinan ya, keuangan kita, sehingga uang yang ada itu dapat kita gunakan untuk keperluan lain seperti untuk kita USG, untuk membeli perlengkapan bayi, untuk membeli vitamin ya, vitamin yang di luar vitamin dari kita dapat dari vaskes tadi, dari puskesmas maupun dari bidan. Seperti aku membeli vitamin Folamil Genio yang pernah aku buat di video sebelumnya,
itu ada kandungan manfaat dari vitamin Folamil Genio, itu bagus banget. So kenapa di sini aku sangat merekomendasi banget ya untuk para ibu hamil itu mempunyai atau memiliki namanya kartu BPJS Kesehatan, karena manfaatnya itu banyak banget. Selain kita memang harus mendapatkan hak atas kewajiban kita selama membayar ini, seperti suami aku kan ini gaji setiap bulan kan dipotong nih dari gaji, jadi sayang banget kan kalau kita nggak gunain. Ya mungkin memang kalau keadaan kita mampu ya, tapi menurut aku walaupun semampu-mampunya ini memang harus deh diurus ya buat yang nggak punya. Pokoknya buat ibu hamil untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya, amit-amit, pokoknya nggak terduga, pokoknya yang buat kita jaga-jaga aja, buat safety ya. Pokoknya nggak ada salahnya kok kita menggunakan BPJS. Dan menurut aku pelayanan BPJS itu nggak ada yang nggak semuanya buruk ya, nggak ada. Sementara selama yang aku alamin ini pelayanannya itu bagus-bagus semua. Hanya saja mungkin terdapat perbedaan-perbedaan yang pastilah perbedaan dari vaskes tertentu gitu. Oh ya, di sini aku juga mau kasih tutorial gimana sih caranya. Kok aku dari tadi ngomongin aku ganti vaskes gitu dengan mudahnya. Nah, jadi di sini aku tuh dari kehamilan pertama di tahun 2019 aku tuh ganti vaskes tuh gampang banget. Jadi itu hanya menggunakan HP, dan di situ tuh sudah ada tersedia aplikasi yang namanya aplikasi JKN Mobile seperti ini. Nah, ini caranya tuh gampang banget. Buat bunda-bunda semua yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, kalian bisa langsung download aja di aplikasi Play Store. Kemudian kalau sudah download, nanti masuk tutorialnya nanti seperti ini ya, aku tayangin. Kalau sudah masuk, nanti langsung aja. Nah, jadi seperti ini. Kalau bunda sudah masuk ke aplikasi, nah ini karena aku sudah ada aplikasinya, aku tinggal buka aja aplikasinya. Kemudian di situ ada masukin nomor BPJS, terus passwordnya. Ini untuk sign in ya, kalau misalnya kita sudah pernah masuk seperti aku. Nah, kalau untuk yang belum, di situ ada tulisan daftar di paling bawah. Nah, itu tinggal diklik aja daftar. Nanti di situ bakal ada pilihan daftar untuk membuat akun peserta baru atau daftar ke akun JKN Mobile ini. Nah, ini langsung aja di sini ada tulisan selamat datang di JKN Mobile. Ini khusus untuk yang sudah punya kartu BPJS ya, atau sudah pernah terdaftar. Nah, ini data-datanya tinggal diisi aja, langsung mengikuti ya. Nanti kemudian kalau sudah selesai dan sudah sesuai, itu tinggal diklik register seperti itu. Nah, kalau sudah, ini tadi untuk bagi yang belum pernah masuk ke atau login ke JKN. Kalau aku sudah pernah login, jadi aku tinggal masukin nomor BPJS aku aja ya. Terus kemudian ada passwordnya dan juga captcha di situ atau kode yang harus kita input. Nah, jadi kalau sudah login, sudah masuk, di tampilannya akan seperti ini. Muncullah semua berbagai macam menu dari aplikasi JKN Mobile. Dan ini dia adalah kartu nama ya. Di situ ada nama dan juga nomor BPJS aku. Di sini padahal ini BPJS-nya kan ikut suami ini, tapi karena aku yang login dan aku yang menggunakan aplikasi ini, jadi memang yang muncul itu adalah nama BPJS aku. Tapi itu nggak masalah, karena dari kepesertaan itu, di kepesertaan ini bisa dicek. Nah, ini dia pesertaannya, ini adalah satu keluarga aku ya, dimana itu ada nama aku, BPJS aku, terus suami aku, dan juga anak pertama aku. Di sini lengkap semua keterangannya. Ini yang sama seperti di kartu BPJS aku ini. Nah, ini di situ bisa dilihat ya, di situ adalah vaskesnya itu vaskes 1, dan juga ada nama vaskesnya, kelasnya ya, maksudnya tadi yang kelasnya itu kelas 1, terus vaskesnya itu juga ada di situ. Nah, di sini aku mau nunjukin jadi gimana sih caranya itu aku bisa rubah-rubah vaskes gitu, suka-suka gitu ya kan. Sementara kan ini memang BPJS dari perusahaan, tapi aku bisa menghandle sendiri karena itu kan hak kita ya mau merubah kemana vaskesnya. Nah, di sini untuk merubah vaskes, di situ ada tulisan vaskesnya, langsung aja diklik panah ke kanan, itu nanti bakalan muncul keluar untuk kita merubah vaskesnya sesuai keinginan kita, mau di klinik atau di daerah mana. Nah, ini dia bakal muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada terpilih provinsi, kabupaten. Nah, itu diisi aja sesuai mana sih klinik atau vaskes yang mau kita ganti ya untuk BPJS kita. Nah, ini langsung aja aku kasih contohnya.
karena aku di Provinsi Kepulauan Riau, terus Kabupaten Batam. Nah, di sini pilihannya banyak banget ya. Untuk yang pertama kali itu adalah Batu Aji. Batu Aji itu adalah puskesmas Batu Aji, di mana ini adalah vaskes aku pada saat kehamilan pertama. Karena itu juga kebetulan puskesmasnya itu dekat dari rumah gitu. Nah, ini pilihannya banyak banget kok. Vaskesnya itu menyesuaikan dengan daerah kita ya, dengan tempat tinggal kita. Jadi Bunda tinggal pilih aja, nanti tinggal diklik mau yang mana. Dan itu nanti biasanya kalau misalnya vaskesnya itu penuh, itu kita nggak bisa ganti. Jadi kita memang harus rajin mencoba masuk mengganti ini, karena biasanya vaskesnya itu penuh, jadi kita nggak bisa ganti. Dan kebetulan pada saat aku dulu 2019 itu belum ada yang namanya pandemi corona ya, COVID. Itu aku ganti vaskes itu gampang banget. Tapi sejak 2020 ya, awal tahun itu ganti vaskes itu udah susah. Sampai sekarang aku juga nyoba ganti ke puskesmas nggak bisa, karena aku udah terlanjur ganti ke vaskes yang lama di KF. Jadi aku nggak bisa ganti lagi ke puskesmas gitu. Dan jadi itulah dia cara merubah vaskes dari aplikasi JKN Mobile ya, seperti yang aku jelasin tadi. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan aja pertanyaannya di kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab. Atau kalian bisa langsung DM di Instagram aku. Jangan lupa ya follow Instagram aku, Nike Marlina. Di sana nanti aku bakalan jawab, bantu pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda semua seputar aplikasi JKN Mobile. Nanti aku kasih tutorial lebih jelasnya lagi ya Bun. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini yang membahas tentang pentingnya BPJS bagi ibu hamil. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk para bumil-bumil semua yang sedang menantikan buah hatinya. Dan juga jangan lupa untuk bantu support terus channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Juga bantu share ke sosial media bunda-bunda semua ya, supaya bunda-bunda di luaran semua bisa mendapatkan informasi yang berguna seputar BPJS ini. Okay, so thank you for watching moms, and see you on my next video. Bye bye.